إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak pujian kepadanya, dan segala puji hanya miliknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan semenjak kita dilahirkan sampai detik ini. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Namun Allah tabaraka wa ta'ala mempermudah kita. Kita hanya dibebani untuk bersyukur kepadanya. Salawat dan salam hendaknya kita perbanyak, kita tujukan untuk junjungan kita, qudwah kita, imam kita, tauladan kita, yang kita harapkan syafaahnya di yaumil akhir nanti, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat dan salam kepada beliau, khususnya di hari Jum'ah ataupun di waktu-waktu yang kita lewati. Perbanyaklah berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau, memperbanyak selawat kepada beliau, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah tabaraka wa taala akan membalasnya 10 kali. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik wasiat adalah wasiat ketakwaan, dan saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah semua untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimalnya. Berbekallah ketakwaan, karena sebaik-baik bekal sebelum bertemu dengan Allah adalah bekal ketakwaan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang asyra'atus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ada banyak sekali hadis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dalam hadis-hadis tersebut bermacam-macam dari tanda-tanda yang menunjukkan kedekatan hari kiamat tersebut. Tujuannya adalah bukan semata-mata untuk menghitung-hitung kapan hari kiamat. Itu bukan tugas kita, dan kita tidak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari-cari waktu yang pas kiamat itu terjadi. Akan tetapi yang terpenting bagi kita adalah persiapan-persiapan kalau sekiranya kiamat itu benar-benar akan kita jumpai, dan menghindarkan diri dari segala hal yang disebutkan oleh Nabi berupa fitnah-fitnah yang menyebabkan kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Kita akan menyebutkan beberapa di antaranya dari sekian banyak tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Itu banyak kita dapati dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ayurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu wa yakthuruz zina wa yakthuru syurbul khamar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini cukup panjang, namun kita mengambil bagian pertama yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, kebodohan. Maka ini dua hal yang sangat berdekatan sebagai tanda dekatnya hari kiamat, dan tanda-tanda ini akan muncul pada umat ini sebagai tanda dekatnya hari kiamat, yaitu diangkatnya ilmu dan tersebarnya jahil, tersebarnya kebodohan. Dan ilmu yang dimaksud dalam hadis ini, kata para ulama kita, bukanlah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu dunia, sehingga orang tidak tahu fisika, orang tidak tahu menghitung, kemudian tidak tahu bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berusaha untuk mencari ma'isyah. Bukan itu. Bahkan dalam hadis yang kita kumpulkan, di antara tanda dekatnya hari kiamat banyaknya perdagangan. Tapi itu tidak kita bahas, terlalu panjang. Namun kita melihat ucapan beliau di awal hadis tersebut, di antara tanda, dan ini merupakan kalimat pertama yang sering beliau sebutkan, terangkatnya ilmu. Karena apabila ilmu ini sudah diangkat oleh Allah, maka yang tersisa adalah kebodohan. Kebodohan menimpa banyak manusia sehingga mereka tidak mengetahui ilmu. Ilmu apa gerangan yang dimaksud oleh beliau? Para ulama menyebutkan ilmu din, ilmu agama, ilmu yang Allah Ta'ala turunkan melalui Jibril alaihi salam kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata beliau kepada sahabat-sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, masalah dunia kalian lebih a'lam, adapun aku diutus untuk mengajari ilmu agama. Ilmu inilah yang akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai tanda dekatnya hari kiamat, sehingga dengan itu tersebarnya kebodohan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengangkat sehingga kita kebingungan? Enggak ada di muka bumi ini selembar Al-Qur'an pun. Tidak ada di muka bumi ini selembar kitab, selembar buku yang menuliskan tentang ilmu. Hilang semuanya. Kita cari-cari mana ini ilmu? Enggak ada. Enggak ada hadis pun yang ditulis, tidak. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di sana beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, inna baina yaday sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat itu salah satunya beliau mengatakan zuhurul qalam, banyaknya pena. Apa kata para ulama? Yakni waktu-waktu ketika ilmu itu diangkat oleh Allah, kebodohan tersebar, tapi tulisan-tulisan tentang agama banyak, namun tidak ada yang mengamalkannya. Tidak ada yang mengamalkannya. Karena orang yang mengamalkannya yang pertama adalah mereka orang-orang yang alim, para ulama yang sebenar-benarnya ulama. Makanya dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam melengkapi ini dengan mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, wa fi riwayatin yantazi'uhu min suduril ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini dengan sekali cabut. Dicabut tiba-tiba enggak ada lagi Al-Qur'an. Tidak ada lagi kitab-kitab, tidak ada lagi buku-buku agama, hilang semua. Bukan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari dada para ulama. Dalam riwayat yang lain, yantazi'uhu, Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut dari hamba-hambanya biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang berada di atas didikan Allah, di atas agama yang benar, diwafatkan satu persatu. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Kemudian beliau menyebutkan, akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dari hamba-hambanya dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa alim, sehingga nanti tak tersisa lagi seorang alim pun di muka bumi ini
yang ada hanyalah penyebutan ulama-ulama, akan tetapi mereka bukan ulama yang dimaksud. Karena ulama yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah taala sebutkan di dalam surah Ali Imran, walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang mendidik, rabbaniyin. Oleh karena itu Ibnul Arabi dalam Syarah Al-Muwatta ketika beliau menjelaskan siapakah yang dimaksud alim rabbani, beliau mengatakan la yuqalu lil alimi rabbani hatta yakuna aliman mualliman amilan. Ini kata beliau, seorang alim itu tidak dikatakan alim rabbani sampai dia benar-benar berilmu. Bagaimana caranya seorang itu bisa berilmu? Bita'allum, kata beliau, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar-belajar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Muta'allim wa mu'allim. Belajar dulu baru jadi mu'allim. Belajar dulu baru jadi seorang alim. Mereka akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah karena yang mereka pelajari adalah kitab terbaik di muka bumi ini, kitab terbaik sepanjang zaman, kitab terbaik yang Allah Ta'ala turunkan untuk memperbaiki kitab-kitab sebelumnya. Maka jika Anda mempelajari Al-Quran, Anda telah mempelajari ilmu paling tinggi dan tidak ada di atasnya, yakni kitab Al-Quran, kalamullah, ucapan Allah tertulis di sana. Allah abadikan, Allah jamin sampai hari kiamat. Al-Quran tidak akan mungkin satu pun yang merubahnya. Bahkan Allah tantang, kalau sekiranya jin dan manusia mau bersatu ingin merubah Al-Quran, Allah tantang, coba buat. Takkan ada seorang pun yang mampu merubah Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. Siapa yang mempelajari Al-Quran, dia telah mempelajari ilmu tertinggi di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih tinggi dari Al-Quran. Tidak ada, karena ini kalam Allah. Kalam, ucapan yang menciptakan kita, yang telah menjadikan tubuh kita ini dahulunya dari setetes air, kemudian Allah Ta'ala jadikan kita seperti ini. Ucapannya ada dalam kitab Al-Quran. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian orang yang mempelajari. Inilah yang dimaksud ilmu, inilah yang dikatakan seorang alim, inilah yang diwafatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang tersisa hanyalah penyebutan-penyebutan alim ulama. Yang tersisa hanyalah kitab ini, zuhurul qalam. Banyaknya tulisan-tulisan tentang ilmu, tapi tak diamalkan, ditinggalkan, dijadikan hanya hiasan, dijadikan hanya pajangan, dijadikan hanya sebatas mahar, dijadikan hanya sebatas jual beli saja, tapi tidak mau memperdalamnya. Disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan perdagangan. Bahkan dalam hadis yang lain, tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya perdagangan, sampai seorang rela berdagang dibantu oleh istrinya, saking terfitnahnya mereka dengan dunia untuk dapat hasil, berdagang, berjualan, berusaha terus. Agama nanti di belakang, nanti saja agama itu, ilmu agama belakangan saja. Yang penting hasil, yang penting untung, yang penting dunia, yang penting rumah, harta dan seterusnya. Fitnah akhir zaman. Ini tanda-tanda dekatnya kiamat. Minimalnya tanda dekatnya kiamat pada diri masing-masing, karena masing-masing akan merasakan kiamatnya, yakni maut. Maka para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan ilmu yang satu ini. Anda akan menjadi manusia paling mulia di hadapan Allah karena Anda mempelajari ilmu yang paling mulia di hadapan Allah, yakni ilmu Al-Quran. Pelajarilah cara membaca Al-Quran, pelajarilah bagaimana memahami Al-Quran, pelajarilah bagaimana mengamalkannya. Sebagaimana tadi kata Ibnu Arabi, dikatakan seorang itu Rabbani atau alim Rabbani ketika dia menjadi seorang alim mualliman. Dia alim tentang masalah ilmu agama Al-Quran, itu merupakan sumber hukum dalam Islam. Kemudian dia mengajarkan ilmu tadi, kemudian dia mengamalkannya. Maka di sini khatib mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua, tidak ada ruginya mempelajari agama. Yang ada hanyalah fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh mulut-mulut orang yang tidak suka agama Allah ini ditinggikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap meninggikan cahayanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap meninggikan agamanya.
walaupun manusia-manusia berusaha untuk merendahkan agama Allah, menjauhkan agama Allah dari manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan tetap menegakkan agamanya. Maka pelajarilah agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerugian untuk mempelajarinya, namun kita pelajari agama Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan bimbingan yang benar, bimbingan para ulama-ulama Rabbani seperti yang kita sebutkan tadi, para ulama yang terus mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka menggali Al-Quran, menggali hadis. Mereka itulah para ulama-ulama kita. Baik itu ulama yang dikenal saat ini seperti Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, imam-imam yang lainnya. Dari para a'immah kita yang tidak atau yang jarang disebutkan, ada banyak para imam-imam kita yang mereka berusaha mempelajari agama Allah, menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, jangan kita tinggalkan penjelasan-penjelasan mereka, karena mereka orang-orang yang telah mendahului kita dalam kebaikan. Demikian juga para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang langsung menerima ilmu agama ini dari orang yang paling mulia. Siapa dia? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akal-akal mereka ada pemahaman agama yang bersih, yang mana pada waktu itu belum banyak pemikiran-pemikiran yang rancu, yang ngacau seperti terjadi pada hari ini, di mana sebagian orang dengan pemikirannya berusaha untuk menggelincirkan manusia dan menjauhkan kaum muslimin dari agamanya sendiri. Makanya lanjutan hadis tadi Nabi mengatakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta la yabqa aliman, sehingga tak tersisa lagi alim pada waktu itu, yakni alim Rabbani, alim yang sesungguhnya. Ittakhadhan nas ru'usan juhala, sehingga pada waktu itu manusia pun berusaha untuk mengambil tokoh-tokoh yang jahil, kemudian mereka bertanya kepadanya, faftau bi ghairi ilm, maka tokoh-tokoh yang jahil tersebut pun memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ini fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, terangkatnya ilmu, kemudian tersebarnya kebodohan, kejahilan. Ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda yang lainnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, merajalelanya zina, kemudian merajalelanya minuman khamar. Dan itu kita dapati di beberapa tempat, di beberapa wilayah, di mana perbuatan zina, pergaulan bebas dan seterusnya. Bahkan ada yang berusaha melegalkan perbuatan zina itu. Nauzubillah. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka, ataupun sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita dan keluarga kita kepada api neraka. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, ini minimalnya. Bagaimana cara menjaganya? Dengan menjaga agama Allah. Bagaimana mengetahui agama Allah? Belajarlah, pelajari agama Allah. Hadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang disampaikan di dalamnya kitabullah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah, disampaikan akwal, perkataan para ulama-ulama kita, disampaikan perkataan para sahabat di dalam majelis itu. Sahabat ini berkata demikian, sahabat ini berbuat demikian, ulama-ulama kita berbuat demikian, memahami ayat demikian, sehingga kita pun merasa selamat dan merasa tenang ketika memahami satu ayat, satu hadis, karena sebelum kita sudah ada pendahulunya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan oleh setiap orang nanti di hadapan Allah. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'.
tidak akan bergerak kedua telapak seorang hamba pada hari kiamat nanti di hadapan Allah sampai dia ditanyakan tentang 4 hal. Kata beliau, dia akan ditanya an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya semenjak dia baligh, semenjak dia mimpi, semenjak terlihat tanda-tanda dia baligh. Maka dia akan ditanya tentang hal itu, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, per detiknya, per jamnya, per tahunnya, terus sampai dia wafat. Semua dihitung oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha sari'ul hisab. Allah maha cepat hitungannya. Kemudian yang kedua, kata beliau, seorang itu akan ditanya tentang ilmunya, an ilmihi fima fa'ala. Dia akan ditanya tentang ilmu, apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita mempelajari ilmu agama dari majelis, dari guru-guru kita, maka hendaknya kita berusaha, berazam, bertekad kuat untuk mengamalkannya. Kalaupun satu saat kita kesulitan di dalam mengamalkan amalan tersebut, kita mendapatkan uzur, maka hendaknya minimalnya kita punya niat kuat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Minimalnya kita punya niat kuat untuk mengamalkannya. Jangan sampai ada dalam hati kita ketika mempelajari sebuah ilmu dalam agama, kemudian kita langsung berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini susah sekali, ini enggak mungkin saya lakukan. Maka berazam, bertekad kuatlah untuk mengamalkan ilmu tadi. Jika Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan bagi kita untuk mengamalkan satu ilmu yang sudah kita pelajari, maka bersegeralah untuk mengamalkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail muslim. Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum kalian kena fitnah. Karena apabila fitnah itu datang, dia seperti potongan malam yang gelap, sehingga pagi hari seorang muslim, sorenya kafir. Sorenya dia beriman, paginya dia bisa kafir. Maka apabila Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk mengamalkan ilmu kita, Allah membuka kesempatan, langsung kerjakan. Fastabiqul khairat. Yang ketiga, kita akan ditanya, setiap orang akan ditanya di hadapan Allah tentang hartanya, an malihi min aina iktasab, dari mana dia dapat hartanya tadi. Setiap bilangan, setiap jumlah dari nilai-nilai harta manusia yang dihasilkan akan ditanya. Wa fima anfaqah, dan dia juga akan ditanya nanti kemana sudah dia belanjakan harta tersebut. Apakah kepada perkara taat, apakah kepada perkara maksiat harta itu dia belanjakan? Apakah kepada perkara-perkara yang bermanfaat, apakah kepada perkara yang sia-sia? Dan yang terakhir, dia akan ditanya tentang jasadnya. Jasadnya akan ditanya kemana dia gunakan anggota tubuhnya ini. Apakah anggota tubuhnya dia gunakan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah, atau dia gunakan untuk kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah? Maka persiapkan 4 hal ini sebelum nanti kita ditanya tentang 4 hal ini, para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita di yaumil akhir nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة وعافية في ديننا wa dunyana wa ahlina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.